Lu semua lagi dengerin podcast awal minggu bareng gue, udah ada tamu. Gue memperkenalkannya predikatnya banyak banget nih. Atlet, legenda, entertainer, Jangan YouTuber, legenda lah, jangan legenda. usah, berat kali langkahnya. Living legend. Ya nggak ada living legend udah mati. Denny Sumargo teman-teman. Peace. Gue membawa perdamaian di muka bumi ini dengan cara keributan. Nggak, gue pertama-tama Densu tuh nama dari lo atlet apa baru setelah jadi YouTuber jadi dipanggil Densu? Enggak lah. Gue YouTuber pebasket sombong malah dipanggilnya. Densu itu sebenarnya udah lama. Jadi Ruben Onsu itu harus berguru ke gue. Karena gue duluan yang pakai singkatan Densu ya kan. Dia belakangan aja itu. Jadi dulu waktu gue main basket gue sering dipanggil Densu karena gampang kan singkatan gitu. Udah lama waktu puluhan tahun yang lalu gitu. Dari situ orang taunya Densu. Nama kerennya lah Densu gitu. Lo pensiun dari basket 8 tahun udah ada ya? 8 tahun dah. 2011 9 tahun. 2011 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun tuh lo yang memutuskan lo untuk retire kenapa? Selain ankle patah dan sampai Enggak, itu udah sembuh lah, Pak. sembuh. Udah sembuh. Sebenarnya waktu itu gue sehat walafiat, Pak. Jadi itu habis season tahun itu kita kalau nggak salah peringkat 3 kalau nggak salah. Kemudian mau season berikutnya gue tiba-tiba nggak pernah nongol lagi di lapangan. Dan itu bingung semua manajemen sampai gue diteleponin. Dan kalau lu ngomong tentang diri lu nggak kayak diri lu sih, gue tiba-tiba nggak nongol di lapangan. Kan lu ya di sini, lu cerita aja. Oh iya. Iya. Kenapa lu tiba-tiba nggak nongol lagi? Iya, nggak tahu kenapa ya waktu itu gue tiba-tiba kayak, gue berhenti ya. Lu nggak takut? Itu umur berapa? Umur 28. 28. Takut. Sebelum jadi sebenarnya itu dari dulu gue udah berpikir kapan gue pengen berhenti cepat. Waktu tahun 2006 gue udah mau retire. Tapi gue kena cedera lutut, ACL gue putus. Waktu itu banyak sekali sakit ya. Jadi banyak sekali omongan tentang gue bahwa karir gue selesai. Gue kenapa nggak berhenti saat itu? Karena gue mau sikat omongan itu. Artinya ketika seorang pemain itu cedera, banyakan yang akhirnya tidak bisa comeback. Dan banyak kan atlet yang berada di kondisi itu akhirnya hopeless. Gue enggak. Gue mau ngasih tahu bahwa setiap orang yang mengalami kondisi seperti itu, lu juga bisa bangkit. I show you the way. Nah ternyata pas di jalannya berat, Pak. Gitu. Makanya gue kadang-kadang suka ngambil keputusan yang bodoh sendiri gitu loh. Tapi bagusnya, walaupun bodoh kita tanggung jawab. Jadi gue jalanin sampai ujungnya gitu. Akhirnya gue nggak jadi retire, gue tetap main dan itu pro kontranya gede banget. Aduh gue sering banget ribut deh pokoknya. Pokoknya gue dari Aspak gue pindah ke SM dengan kondisi cedera ACL, kemudian di situ gue bangkit lagi, kemudian gue ikut menyumbang 2 gelar juara buat SM, berantem lah sama pelatihnya, gue nggak dimainin setahun, akhirnya gue mau berhenti. Gue mau berhenti, gue tahu ini timingnya. Mas Erick Thohir tidak mengizinkan, dia telepon almarhum Andre Mamuaya, pemilik klub Garuda Bandung. Dia nelpon gue, Mas Andre-nya, ngajak gue ngobrol di rumahnya, heart to heart. Di situ gue agak bingung juga untuk nolaknya. I accept that. Gue bilang, Mas mau apa? Saya pengen juara. Insya Allah, saya bilang. Saya salamin tangannya. Dan memang sih gue akhirnya gagal di final. Gue ada satu buzzer beater final gitu. Itu bikin skor 1-1, tapi pertandingan ketiga gue kalah. Di kompetisinya, tapi di turnamennya kita juara ngalahin Satria Muda dan musuh gue kan Satria Muda waktu itu emang kerajaannya udah jadi. Abis itu di pertandingan berikutnya, tahun berikutnya kita peringkat 3 itu, terus gue retire. Jadi di situ retire gue tidak ada announcement sama sekali. Jadi gue benar-benar ngilang dari basket selama 7 tahun. Gue nggak pernah sentuh bola basket, gue tidak pernah datang ke lapangan basket, gue tidak pernah nonton basket, tidak pernah ada hubungan semua basket. Sepatu gue kasih orang, baju jersey gue sampai udah nggak punya. Itu karena udah gue kasih orang semuanya. Jadi gue benar-benar ingin meninggalkan dan melupakan basket yang sudah pernah membesarkan nama gue. Lo kan, gue tuh ngeliat lo, ya gue nontonin lo di Dedi gitu, kayaknya ini orang udah banyak kalahnya juga nih gitu. Banyak ya? Banyak bener tuh, serius. Baru jangan karena lu pengen bintang tamu sih. Enggak. Udah banyak kalahnya karena kesandung juga nih kebandelan orang ganteng nih rasain gitu. Enggak, tapi Nen lu berubah, ini pribadi yang lain. Gue pengen nanya, Denny Sumargo dulu sebelum dia ketemu basket orangnya kayak apa?
Dan Gua. dia pada saat di puncak-puncaknya basket dia orangnya kayak apa? Bangsat lah. Ya makanya sebelumnya dulu. Sebelumnya emang udah bangsat juga, jadi nggak. Enggak, waktu gue kecil gue anak yang sangat baik hati. Ini gue jujur, gue introvert, gue orangnya suka menyendiri. Lo nggak percaya pasti, makanya aku suka pulang aja nih. Gak, gue soal ngedekin introvert, jangan ngaku introvert. Itu kayak Intel ngaku Intel, gak ada yang mau percaya. Ya ini kan kok cerita, jadi aku mulainya dari bahasa apa? Ya udah, penyendiri. penyendiri. Udahlah, aku suka menyendiri. Karena aku ini, kondisiku itu waktu kecil, aku nggak punya bapak. Mamaku itu orang yang tidak punya. Terus kemudian yang aku tahu ya waktu aku masih kecil, terus kemudian aku itu numpang-numpang tinggalnya, dan di tempat aku tinggal numpang-numpang itu aku cuci piring, aku nyapu, aku ngelakuin kerjaan itu. Gue laki bro, terus gue ngelakuin kerjaan perempuan, gue nyuci baju, gue nyetrika. Menurut lu gimana mental gue? Iya kan? Ayo. Nah kemudian gue nggak punya temen. Gue ngobrolnya sama tembok. Gue punya satu ruangan tempat gue istirahat, ada tempat tidurnya tapi nggak ada kasurnya. Jadi gue selalu berada di posisi seperti itu yang membuat gue nggak ngerasa confidence. Kalau lu jadi gue confidence gak kira-kira? Nggak confidence. Gue ngerasa apa sih yang gue mau kasih ke orang-orang? Gue mau nyombongin apa nggak punya gitu loh. Jadi gue menyendiri dan ternyata akhirnya gue jadi banyak dibully. Banyak Ini sampai umur berapa nih? Sampai umur belasan tahun. Sampai mungkin sampai sekarang juga pasti kan ada, cuma mungkin frekuensinya lebih dikit. Nah akhirnya gue ngerasa kayak ini hidup kayak gimana sih gitu loh. Maksudnya gue ngelihat orang dong, kita ngelihat orang, loh kok dia ada yang mau berteman? Oh pak karena dia punya sepeda ya. Gue iya dong, ayo kita fair-fairan ya kan. Lu pernah berpikir gitu nggak? Iya kan? Wah aku nggak punya sepeda. Aku datanglah ke mamaku, ma, aku sepeda. Kasih, gue lagi lihat mama gue. Ya, makanya gue nggak mau ngomong tentang ibu gue. Lu tahu dia lagi berpeluh keringat bro. Jam 3 subuh dia lagi bikin makanan. Dia cuma tidur 2 jam. Jam 5 dia jual makanannya. Habis dia jual makanannya dia ke salon tempat dia kerja, dia potong rambut. Lu tega nggak minta sepeda? Oke. Lu tega nggak minta sepeda? Makanya gue kadang-kadang ngerasa kayak kok gue serba salah ya. Gue bilang akhirnya gue menggunakan otak gue. Kadang-kadang gue nggak punya TV bro. Jadi gue ngintip di rumah orang, gue nonton TV dari belakang. Orangnya juga baik. Denny masuk nonton. Tapi kan gue gak confidence. Nggak apa-apa bu, lari. Nanti orangnya nggak ada, gue nonton lagi. Jadi dari situ loh, penyendiri gue. Dan itu tumbuh terus. Dan ternyata sifat itu membuat orang tidak bisa menerima gue karena gue nggak bisa ngomong diri gue. Gue nggak bisa nyalain mereka, tapi gue juga nggak bisa nyalain diri gue sendiri. Cerita ini udah bikin perempuan tekuk lutut dan nangis kasihan berapa kali? Gue nggak pakai ilmu itu. Lo nggak pakai Gue nggak pakai ilmu itu. Berarti tahu ada ilmunya ya? Gue tahu ada ilmunya. Ada cowok pakai ilmu itu. Jual derita ya? Jual derita, gue enggak. Gue jual keperkasaan. Ulekanku mantap. Kalau sama aku panjang. dia biasa banget udah di-scan gitu mukanya nggak kaget. Kira gitu kayak lu kan pengalaman lu kan banyak. Lu pasti bisa nilai orang gue ngomong apa adanya atau enggak gitu loh. Fair-fairan aja gitu loh. Silakan. Ledek aja. Siap. Gue tahu bagian dari tes lu aja. Mau lihat gue lari kemana. Asik. Kan biasanya mungkin ya dulu aku tuh cuci piring, aduh Denny kamu kasihan banget. Enggak, gue nggak jual itu. Ada temen gue jual itu. Tapi gue karakternya nggak kesana Pak. Karena menurut gue sisi gue yang lemah itu bukan sebuah jualan. Iya. Bukan perlu dieksploitasi bukan. Ada orang mencari jualan dari situ. Makanya gue sangat menutup diri gue tentang hal-hal pahit yang gue jalanin. Gue pernah kena kasus 6 tahun. Gue menutup diri gue banget. Sekarang gue mulai reveal pelan-pelan di beberapa YouTube-nya orang. Bukan untuk ngasih tahu gue orang hebat ya. Tapi gue pengen ngasih tahu lu bisa sehebat itu. Karena kita manusia sama-sama. Kita punya perasaan, kita punya kondisi. Walaupun beda-beda masalahnya, tapi kita bisa sikapi kok. Gitu loh. Nah itu yang pengen gue berikan kepada mereka. Makanya gue mau reveal salah satunya di sini gitu loh. Karena gue ngerasa bro, pada saat gue ngejalanin dulu. Dan gue yakin, hampir semua orang ketika berada di kondisi itu, mereka merasa sendiri bro. Betul. Padahal sebenarnya tidak. Cuma kita nggak mau menerima bantuan. Ya, kita ngerasa bahwa ya udah dunia tuh ngeliling kita merana sendirian. Betul. Padahal sebenarnya mungkin di sekitar kita ada orang yang menawarkan bantuan tapi tidak terlihat di mata kita gitu. Karena hati kita udah ketutup. Dan gue ngalamin itu. Terus pada saat momen lu lagi di atas banget gitu ya, anginnya besar, fame mulai ada, prestasi ada.
muka makin oh ya ternyata gue ganteng juga ya, gitu. Perawatan, ya. Untuk dari yang awalnya cuci piring ini sih lumayan di ujungnya di sini. Yes. Lu mengembrace itu sadar apa emang kaget ikut arus berantakan apa? Enggak, gue nggak ngelihat itu sebagai sebuah pencapaian. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Gue nggak ngelihat itu bahwa ini define Denny Sumargo. Makanya gue waktu lu bilang legend, no, I'm not a legend. I'm not finished yet. Karena legacy gue masih akan turun. Gitu loh. Ketika gue mendefine diri gue, disinilah kesuksesan gue. Gue tidak melihat bahwa itu kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidak akan pernah berhenti sampai paku 4 berbunyi. Artinya peti mati diketok. Yeah. Karena buat gue, sampai usia berapapun, lu punya kesempatan. Dan itu selalu dikotak-kotakan sama orang. Usia lu udah tua, umur lu udah gini, lu udah nggak catch up dengan zaman. Yeah. Gua nggak setuju dengan hal itu, dan sampai kapanpun gua nggak setuju. Dan pada faktanya lu boleh lihat di luar sana, orang-orang yang bisa sukses sampai usia sekian, itu adalah orang-orang yang tidak punya prinsip itu. Karena kapanpun, anytime, Tuhan buka pintu buat lu semua. Lu keluar nih, ini chance lu hari ini. Lu mau ngapain? Startnya di sini gitu loh. Ini programnya kan begitu apa bercanda sih? program ya, mungkin gua di antara yang lain yang paling serius sih. Oh ini berarti serius ya? Oh cocok ya berarti pembawaan gue ya? Aku mengimbangi soalnya Wak. Kalau emang programnya ngaco, aku ngaco aja. Ngapain aku so serius anjing? Salah tempat gua. Ntar salah kostum aku. Belum ada, sampai hari ini belum ada yang berhasil dari semua konten YouTube menggali gue sampai ke dasar. Belum ada. Kenapa? Karena emang dalam banget Pak. Dalam sedalam. Dan gue aja bingung. Makanya gue kadang-kadang bilang, kayaknya kalau aku cerita ini siapa yang bisa denger ya? Jadi gue kadang-kadang juga jadi bingung sendiri. Cerita sama siapa? Dan ternyata memang tempat gue bercerita sepenuh hati, nggak ada manusia yang bisa, nggak bisa private berarti handle. Jadi gue ke Tuhan langsung sekarang gitu. Di situ gue, dan lu tau ngehenya lagi adalah, setiap kali gue menceritakan lebih dalam nih, kan misalnya kita udah kedalaman 50 nih ya, manusia udah nggak bisa handle lah ibaratnya. Gue cerita kedalaman 50 gue ke Tuhan, nambah dalam. Gue bilang lama-lama gue masuk ke neraka nih, gue bilang dalam kali gue bilang. Orang tuh nggak mau dengerin cerita lu karena lu ganteng sih. Oh siap. Jadi ngerasa orang ganteng tahu apa gitu. Oh, nggak gitu jalan ceritanya. Belum pernah kau lihat ini. Kau pernah nonton YouTube yang begini patah? Aku bisa. Iya. Diedit. Gue juga ngeliat dia gini, struggle apa, tahu apa, cuci piring, gak percaya gue. Cuy, udahin muka gue. Mana coba halus gitu tangan cuci piring. Kau lihat anjing, mana kau lihat deh. Kau lihat bentuknya, astagfirullah, ini kapalan semuanya nih, kapalan. Orang ganteng tuh gak ada yang percaya struggle apa. Iya, tapi deketin perempuan pasti gampang, confident, juara segala macam gimana? Itu orang ganteng yang tidak tahu diri. Oh, oke. Mereka menggunakan kegantengannya mereka sebagai kekuatannya mereka untuk mencari nafkah. Nah, mungkin dengan kegantengan itu dia bisa memikat wanita yang mungkin kaya, mungkin ini, kemudian akhirnya mereka bisa dapat kesempatan untuk goal hidup dia. Mungkin dia pengen kaya. Ternyata ganteng bisa sedih juga ternyata ya. Semua orang Pak. Kau pikir pohon ini nggak bisa sedih? Iyalah, semua kita manusia Pak. Gitu. Bikin channel itu aja ganteng tapi sedih juga. Jadi lu undang tuh orang-orang yang disangka. Oh, iya. Dinilai dari packagingnya doang. Bagus dia. Ternyata banyak kesedihannya iya, gitu. Banyak Pak. Gak banyak sih tapi yang mau percaya tapi. Karena yang jelek lebih banyak. Nah disitulah orang nonton. Orang nonton. Di situ orang nonton viewer ya. Jadi lu benar-benar single fighter, hard to manage. But yet lu deliver, maksudnya kalau lu perang gua tahu nih objektifnya apa gitu. You want me on your team gitu kan. Iya. Dan gua orang yang selalu mengutamakan loyalitas, bro. Ketika I'm on your team, don't worry. Meskipun bandel ya? Meskipun bandel. Oh, iya. Orang bandel begitu Oh, biasanya. gitu ya? Yang real bandel ya. Oh iya, real bandel. Yang real bandel. Bukan yang so gaya-gaya. Kalau so gaya bandel munafik gitu. begitu ada perkelahian dia lari duluan. Lu pernah dapat pengalaman kayak gitu nggak? Gue pernah. Gue ngeliat temen gue waktu itu digebukin sama 4 orang. Terus gue mikir kayaknya kalau 1 lawan 2 bisa nih. Gue dateng, gue pukulin terus kayak, kok gue nangkis pukulan banyak banget. Gue nengok kanan dia udah lari. Itu yang gue maksud. Jadi itu bukan orang bandel sebenarnya. Sejatinya kalau harimau gitu loh. Makanya gue banyak banget ngelihat kok sok bandel. Udah gitu kalau dibilang bandel nggak mau ngaku bandel, itu bukan orang bandel, munafik itu. Pinter lu belokannya, gue tuh pada bandel tuh maksudnya ke perempuan tapi semuanya. Loyalitas Semuanya. Loyalitas temen ya. Semuanya.
Lu gini nih, kalau di hidup gue gini, lu nggak apa-apa bandel, tapi lu punya value. Pertama, integritas lu ada, lu punya loyalitas, terus kemudian lu punya komitmen, dan yang paling penting, kalau temen lu susah, janganlah kau kabur, apalagi kau menjatuhkan dia di belakang. Lu nggak perlu tolong dia nggak apa-apa, karena posisi lu juga sulit, tapi please jalan di sampingnya. Setiap orang itu punya kesenangan dia sendiri, dan walaupun hal itu tidak ada faedahnya buat kita, itu bisa ada faedahnya buat orang lain. Gue ngomong, sampah kita itu harta buat orang lain. Iya benar sih. Sampah kita Ini loh. juga sudah sampah. Mantan kita kan ini kayak orang. Wih, dulu kalau gue cari cewek ya, kita masuk ke ranah itu. Ini masa lalu ya. Dulu aku kalau cari cewek ya, aku beda kali sama laki-laki lain. Kalau laki-laki lain strateginya banyak. Nah, kenapa gue nggak pakai strategi itu? Karena menurut gue, in the end of the day, karena dari semua ilmu yang kupelajari untuk menjadi seorang laki-laki pelacur, kalau istilah kasar gue enggak lah, playboy adalah sebenarnya cewek itu suka lihat cowok, datang tatap matanya, aku suka kau, mantap kali ya, kau cantik ya, habis itu pergi, jangan kau nafsu, pulang dia bingung, kenapa sih itu cowok? Ya 2 hari lagi baru kau datang, lagi ngapain? Selesai. Luar biasa. Selesai itu, kau berurusan dengan kasus abis itu. Tapi pernah posisi yang terbalik nggak? Pernah yang lo yang kayak, aduh jangan ditinggalin dulu, aku tuh masih sayang. Ya. Gua pernah bro. Gua pernah ada di kedalaman itu. Gua pernah akhirnya membuang pride gua demi cinta. Kenapa dia mau ninggalin lo? Karena kondisinya waktu itu dari orang tuanya ya. Orang tuanya dia yang mengarahkan ya. Dan orang tuanya lebih prefer laki-laki yang ini. Yang gue sangat sesalkan waktu itu adalah kenapa nggak di-hire dulu, baru kemudian kau dengan laki-laki itu. Ini di dalam proses itu. Karena gue kenapa gue marah banget saat itu? Karena gue tidak pernah memperlakukan pacar gue seperti itu. Sebangsat-bangsatnya gue ketika I'm having commitment, ketika gue pengen pergi dengan wanita lain, gue tidak pernah memasukkan wanita itu ke dalam relationship time gue. Artinya gue selesai dulu sama lo. Baru gue kesana. Karena gue masih menghargai namanya perasaan. Tapi gue nggak bisa seegois itu, lu ngerti nggak saat itu? Akhirnya gue mengerti bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Gue nggak bisa memaksakan apa yang menjadi prinsip gue buat dia. Disitulah gue breakdown, hancur gue pak. Cakep-cakep bucin juga ternyata. Bucin pak. Gue tuh dari tadi nanyain tentang dealing with anxiety, dealing with pressure, akhirnya lu punya confidence. Terus lu nggak hold on into momen-momen emas, baik momen emas, baik momen buruk ya, karena itu banyak banget kayak lu ngomongin kosong. Lu kalau cangkir penuh, lu tuang air baru ya pasti tumpah dong. The only way lu punya air yang baru ya lu harus buang. Gue udah pernah semua. baca itu buku-buku begitu isinya semua. Luar biasa, luar biasa. Gue bukan berasa, gini loh bro, lu kan punya pengalaman banyak. Lu baca buku banyak, gue tahu kok. Enggak, gue nggak baca buku macam-macam. Lu nggak usah bohong sama saya. Enggak. Beneran gua. Jadi lu banyak banget bisa menilai orang. Oh ini orang hidupnya praktek. Ada yang orang hidupnya teori. Dan dari situ kan lu bisa tahu dari bobot bahasa dan energi ketika dia berbicara. Lu bisa tahu lah nonsense and the truth itself gitu loh. Ketika gue baca buku, itu baru sekedar pengetahuan brother. Tapi lu harus isi pengetahuan itu dengan melakukan. Banyak kan orang baca buku dan kemudian merasa cukup. Hidup itu bukan di buku, itu hanya knowledge-nya aja. Hidup itu ada di setiap hari, lu menjalankan kehidupan itu hidup namanya bro. Gitu. Terus apakah Denny Sumargo yang dikonsumsi banyak orang, yang tampilannya istilahnya polos, innocent, bahkan dibuat-buat menjadi sombong, kenapa lo buat seperti itu? Aku memang sombong lah. Setiap orang punya sisi sombong. Betul. Tapi sombongnya dikontrol. Okay. Jangan sampai sombongnya itu akhirnya menjatuhkan orang lain atau harga diri orang, tidak punya respect. Menurut gue semua hal di dunia ini itu baik karena Tuhan ciptain itu semua baik. Rasa takut, rasa tidak confidence, rasa bersalah, hal-hal yang rasa-rasa yang buruk itu semua baik bro. Masalah kita nggak bisa kontrol. Dan untuk bisa sampai ke kontrol itu takes proses. Gue sombong, nggak apa-apa, tapi kontrol sombongnya. Jangan sampai sombong lu merugikan orang lain. Ini kan hanya semacam untuk karakter ini aja. Tidak berarti tiap hari kok sombong juga. Itu namanya kok kurang ajar namanya Pak. Ngerti nggak maksud gue? Gue suka bicara, oke, tapi kontrol juga. Kadang-kadang kan kita perlu mendengarkan. Lo kalau ketemu diri lo yang 5
8-10 tahun yang lalu lu mau ngomong apa ke dia? Udah ketemu kan. Yang kejadian yang gue cerita dari Corbusier itu spiritually I met myself. Jelek banget bro. Sorry sampai muncul. Jelek banget dan dia serem banget dan dia gue nggak nyangka itu bener-bener gue kepukul karena gue nggak nyangka gue udah ngasih makan diri gue hal seburuk itu. Lu bayangin, lu ngelihat diri lu sendiri, lu nggak bisa denial. Kalau lu ngelihat orang lain lu masih bisa denial ini diri sendiri. Dan gue saat itu masih coba kayak ini bukan gue. Tapi dia berbicara my language. How can you ignore that gitu loh. Jadi gue bingung. Akhirnya gue komunikasi sama dia cukup lama and we make peace. Jadi akhirnya gue sadar betul bahwa ternyata kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri dengan apa yang kita berikan dalam diri kita, pikiran, hati dan jiwa kita. Terutama hati kita ini. Kalau kita berikan dia kebencian dan kita membiarkan itu tinggal di dalam diri kita, jangan salahkan one day dia akan makan lu dari dalam.